Shalom, selamat pagi saudara yang terkasih. Senang bisa berjumpa lagi dalam program Spiritual Life untuk bersama-sama kita merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ayat renungan kita pada pagi hari ini terambil dari Kolose 1 ayat 15 sampai 23 dengan judul perikop keutamaan Kristus. Saya akan bacakan ayat ini bagi Bapak Ibu Saudara semua. Ia adalah gambar Allah yang tidak kelihatan, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung, yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga ia yang lebih utama dalam segala sesuatu. Karena seluruh kepenuhan Allah berkenan diam di dalam Dia, dan oleh Dialah ia memperdamaikan segala sesuatu dengan dirinya, baik yang ada di bumi maupun yang ada di sorga, sesudah ia mengadakan pendamaian oleh darah salib Kristus. Juga kamu yang dahulu hidup jauh dari Allah dan yang memusuhinya dalam hati dan pikiran seperti yang nyata dari perbuatanmu yang jahat, sekarang diperdamaikannya di dalam tubuh jasmani Kristus oleh kematiannya, untuk menempatkan kamu kudus dan tak bercela dan tak bercacat di hadapannya. Sebab itu kamu harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini, Paulus, telah menjadi pelayannya. Saudara, melalui ayat renungan hari ini, Paulus memberikan sebuah pengajaran kepada jemaat di Kolose mengenai Kristus. Di dalam ayat 16, dalam ayat yang telah tadi kita baca, di sana Paulus mengatakan, karena di dalam Dialah telah diciptakan segala sesuatu yang ada di surga dan di bumi. Dan di ayat tersebut di bagian akhirnya dikatakan segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Paulus memberikan pengajaran tentang Kristus karena ia tidak ingin jemaat di Kolose terjerat dalam ajaran yang salah. Nah, kondisi pada saat itu di Kolose sedang ada sebuah ajaran yang mengajarkan jika Allah itu hanya menangani hal-hal yang rohani, sedangkan hal-hal yang duniawi Allah tidak tangani. Melalui pengajaran yang ia berikan ini, ia menjelaskan sangat menentang ajaran tersebut. Karena Paulus mempercayai bahwa Yesus adalah Allah yang telah menjadi manusia, Ia adalah Allah yang menciptakan segala sesuatu dan segala sesuatu untuk Dia. Saudara, apa yang terjadi di Kolose pada saat itu dapat membuat orang percaya memandang adanya hal yang berbeda antara rohani dan duniawi. Jika pandangan ini dipegang oleh orang percaya, maka dapat membuat orang percaya mengelompokkan hal rohani dan duniawi. Dan hal itu akan memunculkan pandangan bahwa hidup yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan hanya di dalam tempat ibadah. Sedangkan di luar itu tidak terlalu penting untuk sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Saudara, renungan hari ini menggambarkan situasi yang terjadi pada jemaat Kolose. Mereka mengalami ajaran yang salah mengenai pemahaman tentang Kristus. Hal yang sama pula sebenarnya masih terjadi di tengah-tengah kehidupan orang percaya saat ini. Ada beberapa yang masih beranggapan bahwa sungguh-sungguh di dalam Tuhan hanya ketika ia berada di tempat ibadah, atau sungguh-sungguh di dalam Tuhan hanya di saat hari Minggu saja. Sedangkan di sisa hari yang lain atau di tempat yang lain, mereka memiliki pandangan bebas untuk digunakan sesuai dengan keinginan diri sendiri. Sehingga seringkali kita menemukan orang yang hidupnya begitu baik, begitu sopan, begitu ramah pada hari Minggu atau di tempat ibadah.
Sedangkan di hari yang lain, ia memunculkan sikap yang berbanding terbalik. Ia menjadi orang yang kasar, tidak hormat, dan lain sebagainya. Melalui renungan hari ini, kita kembali diingatkan bahwa dalam melakukan segala sesuatu, kita harus lakukan untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga baik pada hari Minggu atau hari-hari yang lain, kita tetap melakukan hal-hal yang benar untuk kemuliaan namanya. Saudara, marilah kita mengambil waktu sejenak untuk merenungkan firman yang baru saja kita dengar. Saudara, sudahkah kita menjadi orang percaya yang selalu melakukan hal yang benar untuk kemuliaan namanya? Jika belum, maka marilah kita berdoa meminta Allah mengubah kehidupan kita, sehingga mulai saat ini, setiap kita dapat menjadi orang percaya yang selalu melakukan hal yang benar untuk kemuliaan namanya. Mari kita akan tutup renungan hari ini di dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih buat firman, buat perenungan yang kembali datang kepada setiap pribadi kami pada pagi hari ini. Mulai ayat perenungan kami pada pagi hari ini, kami kembali diingatkan. Mungkin kami kembali ditegur. Mungkin kami kembali diarahkan menuju arah yang tepat, yang sesuai dengan apa rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Untuk setiap kami dapat menjadi orang percaya yang terus melakukan hal yang benar di dalam seluruh kehidupan kami, Tuhan. Sehingga melalui hal tersebut kami mempermuliakan nama-Mu, Tuhan. Ampuni kami, Tuhan, kalau mungkin selama ini kami belum melakukan hal tersebut. Mungkin kami hanya melakukan hal yang benar pada hari di mana kami beribadah, hanya pada hari Minggu saja. Sedangkan di dalam pekerjaan kami, di dalam usaha kami, di dalam sekolah kami, di dalam kuliah kami, mungkin kami tidak melakukan hal yang sama di dalam kehidupan kami. Ampuni kami, Tuhan, dan kami berdoa biar Tuhan mengubah kehidupan kami, Tuhan mengubah hati kami, sehingga mulai saat ini kehidupan kami menjadi kehidupan orang percaya yang sungguh-sungguh melakukan hal yang benar di sepanjang kehidupan kami, di seluruh hal yang kami lakukan, Tuhan. Baik itu dalam pelayanan kami, baik itu dalam usaha kami, baik itu dalam pekerjaan kami, baik itu dalam sekolah kami, baik itu dalam kuliah kami, di dalam segala hal yang kami lakukan, kami terus melakukan hal yang benar dan semuanya untuk kemuliaan nama-Mu saja, Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa menyerahkan hari ini juga ke dalam tangan-Mu. Hanya di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.